Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bunda Aisyah. Di sini saya akan mempersembahkan tugas ujian akhir semester genap mata kuliah teori belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Bunda Roza Yenita MPD. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang teori belajar behavioristik yang sering digunakan di Kober Tanbihul Gofilin. Yuk kita simak pemaparannya. Teori belajar behavioristik penggagasnya adalah Gagne dan Berliner, di mana teori ini menekankan tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Menurut teori behavioristik, seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku setelah mengalami proses pembelajaran. Di PAUD kelompok bermain Tanbihul Gofilin, beberapa teori belajar sudah diterapkan dengan cara kolaborasi atau dipadukan dari teori-teori belajar dan pembelajaran yang ada. Tetapi teori belajar behavioristik yang sering digunakan karena pada penerapan teori belajar behavioristik sangat bergantung pada beberapa aspek seperti ada tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, materi pelajaran, media pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran. Tujuan pembelajaran di Kober Tanbihul Gofilin selain pembentukan karakter juga diharapkan terjadi perubahan perilaku pada anak melalui pembiasaan yang diterapkan sehari-hari. Misalnya, terbiasa mengucapkan salam ketika masuk dan keluar sekolah atau keluar rumah. Yang kedua, terbiasa membaca doa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Seterusnya, terbiasa hidup bersih dengan belajar merawat diri untuk menjaga kesehatannya. Misalkan terbiasa mandi pagi ketika mau pergi ke sekolah. Karakteristik anak. Setiap orang tua dan juga guru tentunya harus memahami karakteristik anak. Dengan memahami karakteristik anak, guru bisa menerapkan pembelajaran untuk membangun karakternya melalui satu, menegakkan disiplin, misalkan anak patuh pada aturan yang dibuat di sekolah ataupun di rumah. Yang kedua, orang tua dilibatkan untuk membangun karakter anak. Dengan kerjasama dengan orang tua, tentunya anak akan terbentuk karakternya dengan baik. Yang ketiga, guru dan orang tua harus jadi contoh yang baik karena anak pasti akan meniru guru ataupun orang tua. Yang keempat, menumbuhkan nilai-nilai moral pada anak. Anak diajarkan untuk belajar mencintai sesama, mulai menyayangi binatang ataupun menghormati orang tua dan orang yang lebih tua. Dan tentunya anak diajarkan juga tentang agama melalui pembiasaan mengajak anak belajar beribadah, misalnya beribadah sehari-hari, melakukan ibadah sehari-hari. Selanjutnya, materi pelajaran yang diterapkan di Kober Tanbihul Gofilin. Materi pelajaran mengacu pada kurikulum 2013 PAUD dengan memperhatikan STTPA, kompetensi inti dan kompetensi dasar setiap kelompok usia, dan muatan materi disesuaikan dengan lingkungan sekolah. Lingkungan Kober Tanbihul Gofilin berada di pedesaan, jadi materi pembelajaran disesuaikan dengan budaya lokal. Media pembelajaran yang kami pakai tidak terpusat pada media yang ada di dalam dan di ruangan kelas, tetapi
kami kadang-kadang mengambil media pembelajaran dari lingkungan sekitar sekolah. Misalnya ketika mengambil tema tanaman, anak diajak keluar mengamati kebun yang ada di lingkungan. Ada sawah, ada sungai, dan juga kalau pekerjaan ada macam-macam pekerjaan dari penduduk lokal di situ, dan mengenal lingkungan apa saja yang bisa dijadikan media pembelajaran untuk anak. Fasilitas pembelajaran di KB Tanbihul Gufilin, sebagian fasilitas pembelajaran disediakan di sekolah, kecuali jika tidak tersedia di sekolah, selalu melibatkan orang tua untuk membantu anak dalam mempersiapkan fasilitas belajarnya. Misalkan dalam hal membawa alat makan dan minum, membawa sikat gigi untuk melatih anak belajar menggosok gigi di sekolah, dan lain-lain yang disesuaikan dengan kebutuhan. Itulah pemaparan teori pembelajaran behavioristik yang diterapkan di Kober Tanbihul Gufilin. Nah, sekarang asesmen yang digunakan yaitu disesuaikan dengan tema dan kelompok usia. Di sini saya menggunakan belum berkembang, diberikan pada anak yang belum ada perubahan. Yang kedua yaitu mulai berkembang, diberikan kepada anak yang mulai mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, berkembang sesuai harapan, yaitu diberikan kepada anak yang mampu mengikuti pembelajaran. Dan berkembang sangat baik diberikan kepada anak yang langsung merespon dan langsung dapat perubahannya dengan cepat, dapat mengikuti pembelajaran yang diajarkan. Demikian pemaparan teori pembelajaran di KB Tanbihul Gufilin. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum